Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan? Pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bersyukur ya bahwa hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita. Kenapa? Biarpun di tengah pandemi ini kita masih bisa uh, melakukan aktivitas kita, baik pun itu di rumah. Ya, kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan itu melimpah terhadap kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik kepada kita, ya, hingga pada saat ini kita masih bisa menghirup udara segar, ya, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang sebelum itu, ya Bapak Ibu, mari kita satukan hati dan pikiran kita agar kita bisa merenungi kebenaran firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu bersatu dalam doa. Saudara-saudari bisa berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kemuliaan-Mu terhadap kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan hingga pada kesempatan ini, biarpun kami tidak bisa langsung tatap muka, biarpun bagaimanapun Tuhan, tapi kami bersyukur kami masih bisa beribadah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarpun di tengah pandemi ini Tuhan, biarpun ibadah ini online, biarlah Tuhan selalu memberikan kami kasih karunia daripadamu dan kekuatan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan, hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biar Tuhan penuhi hamba, kuasai hamba, agar penyampaian ini, kebenaran firman-Mu ini bisa memberkati banyak orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba tahu bahwa hamba banyak kekurangan, keterbatasan, tapi hamba percaya Bapak, Tuhan, Engkau selalu menuntun hamba, Engkau selalu memelihara hamba, Engkau akan membantu hamba hingga penyampaian firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di surga. Hanya terpujilah nama-Mu Allah Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai membacakan firman Tuhan kita. Yang kita buka Alkitab kita yang tertulis di kitab Yakobus, ya, di kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Nah, kita buka kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacanya. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang hadir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah-buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan pada pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Di sini Bapak Ibu, di pagi ini saya coba mengangkat suatu tema, yaitu hikmat sejati. Ya, saya akan coba mengangkat tema yaitu hikmat sejati. Hikmat sejati ini adalah kita berbicara tentang hikmat. Hikmat ini adalah Bapak Ibu, ya, kita berbicara tentang hikmat. Sebelum itu kita berbicara tentang hikmat, dalam firman Tuhan ini kan ada berbicara tentang hikmat.
sebenarnya apa itu hikmat? Ya, kita perlu tahu apa itu hikmat. Kita nggak tahu, mungkin ada yang sudah tahu apa itu hikmat. Jadi kita berbicara tentang hikmat. Apa itu hikmat? Ya, apa itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan hikmat itu adalah suatu pengertian dan pemahaman, ya, pengertian dan pemahaman dalam dalam mengenai orang, ya, mengenai orang, mungkin mengenai orang, pemahaman kita mengenai orang mungkin tentang karakter orang, ya, kita bisa paham seperti apa karakter orang itu, ya, kejadian, situasi, ya, yang menghasilkan kemampuan untuk, ya, menghasilkan kemampuan untuk menetapkan persepsi, ya, menetapkan persepsi, perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan pengertian tersebut. Itu hikmat, Bapak Ibu. Di sini ada hikmat sejati. Seperti apa hikmat sejati itu? Nah, di sini saya menjelaskan seperti apa hikmat sejati itu, ya. Ya, hikmat sejati itu datang dari mana? Pasti kita datang, mungkin apakah dari diri kita sendiri hikmat sejati itu datang, atau dari ada atau dari siapa, atau dari Tuhan, ya. Sebenarnya nanti kita akan bahas, lalu nanti kita akan membahasnya seperti apa hikmat sejati itu. Baik, ya, saudara, kita tahu bahwa dalam penulisan ini Rasul Yakobus melihat jemaat yang ada, yang dia layani, ya. Ya, kita melihat bahwa dalam penulisan ini Rasul Yakobus, ya, melihat jemaat yang dia layani penuh dengan berbagai macam, ya, penuh berbagai macam kejahatan dan dosa yang mereka lakukan, ya, sehingga itu Rasul Yakobus, ya, mengecam mereka dengan ayat, ya, dengan ayat sebelumnya, ya, Nah, di situ dia melihat ada tantangan, ya, ada tantangan yang begitu besar yang terjadi dalam jemaatnya, ya. Ada tantangan yang begitu besar yang terjadi dalam jemaatnya, ya, ya. Yang tantangan itu ada kesombongan, ya, pertama tadi ada kesombongan, ada keangkuhan, ya, ada iri hati, dan berbagai macam kesombongan, ya, dan berbagai macam, ya. Tadi kita lihat di ayat yang sebelumnya tetap ada kesombongan tadi, ya, ada iri hati, ya, itu tadi seperti kita lihat tadi di ayat sebelumnya, ya, ada kesombongan, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, nah, dalam teks ini kita melihat bagaimana dua tipe manusia, ya. Dalam teks ini kita melihat bagaimana dua tipe manusia, ya, orang yang Rasul Yakobus coba jelaskan kepada mereka. Ada dua tipe manusia yang Rasul Yakobus coba jelaskan kepada mereka. Yang pertama, kita melihat yang pertama, ada orang yang menganggap dirinya bijak. Dan berbudi, sementara itu tidak dapat dilihat oleh orang lain, ya, Kemudian ada juga orang yang benar-benar bijak dan berakal budi. Di sini Rasul Yakobus, ya, dia ingin membandingkan dua hal. Di sini dia ingin membandingkan dua hal, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa di sini dia ingin membandingkan dua hal, ya, supaya kedua hal ini dapat diketahui oleh orang banyak, ya, supaya dua hal ini bisa diketahui oleh dua orang banyak, oleh orang yang dia layani.
Jadi kalau kita orang bijak, ya, kalau kita orang bijak dan berakal budi, kalau kita orang bijak, orang yang berbudi, ya, orang yang berbudi, semua orang mengakui bahwa dia bijak. Semua orang mengakui bahwa dia bijak. Ya, semua orang mengakui bahwa dia bijak. Kenapa? Ya, jika saat ini, ya, pertanyaannya, jika saat ini saya mau bertanya kepada orang yang kurang waras, dia bisa mengakui dirinya bijak. Apakah sebijak yang Rasul Yakobus katakan? Apakah sebijak yang Rasul Paulus katakan? Rasul Yakobus katakan? Mari kita sama-sama lihat. Ya, mari kita sama-sama lihat. Rasul Yakobus pertama-tama memberikan suatu pertanyaan yang sangat penting. Ya. Rasul Paulus pertama-tama memberikan pertanyaan yang sangat penting. Ya. Sangat penting. Yang sangat penting kita akan pelajari di sini. Yaitu suatu penekanan yang sangat bijak. Ya, suatu penekanan yang sangat penting, yaitu Rasul Yakobus berikan. Yaitu apa? Yaitu suatu penekanan yaitu siapa di antara kamu yang bijak dan berakal budi. Itu adalah suatu pertanyaan Rasul Yakobus berikan, ya. Suatu pertanyaan kepada jemaat yang dia layani, ya. Siapa di antara kamu, ya, siapa di antara kamu, karena dia tahu ada orang yang mengaku dirinya bijak, ya, ada orang yang mengaku dirinya bijak, dan ada orang juga yang mengaku, ya, yang mengaku dirinya berakal budi, tetapi itu tidak ditunjukkan dan tidak dapat dilihat oleh orang. Ya, tetapi itu tidak dapat dilihat oleh orang. Tidak dapat dilihat oleh orang. Ya, Bapak Ibu, kita melihat tadi di ayat-ayat sebelumnya, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Di sini kita mencoba bahwa kita tidak boleh melakukan iri hati. Ya. Dari mana datangnya iri hati? Kesombongan tadi. Dengan mementingkan diri sendiri. Tadi kita bahas tentang hikmat yang datang dari atas dan yang datang dari dunia. Di sini ada dua tadi. Di sini saya membawa ada hikmat yang datang dari atas. Hikmat yang dari atas itu adalah hikmat yang datang dari atas, itulah yang diberikan Tuhan terhadap kita. Seperti apa hikmatnya itu? Yaitu tadi yang dikatakan di ayat yang ayat ke 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah itu hikmat yang murni. Ya, hikmat yang murni. Hikmat yang penuh belas kasihan, pendamai. Itu yang datang dari atas. Tetapi yang datang dari dunia itu adalah kesombongan. Kesombongan, iri hati, Bapak Ibu. Itu harus kita jauhi. Kenapa harus kita jauhi? Karena itu tidak baik bagi diri kita. Nah, itu Bapak Ibu. Itu hikmat yang dari dunia. Jadi tidak hanya berlaku pada kalangan bawah saja, ya, tetapi pada semua kalangan. Ya, semua kalangan. Justru ketika kita melihat peluang tentang iri hati ini lebih besar dirasakan oleh orang yang ada di kalangan atas, ya. Mereka yang kaya dan mampu, pintar, mereka yang punya bagian dalam iri hati ini. Saya mengambil contoh sini Bapak Ibu, orang yang iri hati, ya, orang kaya yang iri hati. Mereka saya ambil contoh dalam suatu usaha, ya, dalam suatu bisnis di kantor. Mungkin karena ada yang satu, mungkin dia lebih dipercayai oleh atasannya, oleh bosnya,
tetapi yang satu ini dia merasa kurang dipercayai. Ya, orang yang iri hati, ya, orang yang iri hati, dia merasa bahwa dia itu pintar. Tadi saya menjelaskan tadi, ambil contoh tadi suatu di bidang usaha, ya, di bidang usaha, di sebuah kantor. Jadi tadi kita melihat bahwa ada seorang yang dia merasa iri hati karena dia itu dipercayai oleh bosnya, lalu yang satu ini dia tidak peka dalam pekerjaannya, jadi ada timbul rasa iri hati. Dan contoh yang kedua saya mengambil bahwa di suatu sekolah ada murid yang pintar, sedangkan dia dengan IQ yang standar. Ketika gurunya lebih perhatian kepada dia, maka daripada itu ada rasa timbul iri hati. Sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita mendang rasa iri hati, ada keangkuhan, kesombongan, ya, kesombongan yang ada dalam diri kita, itu sebenarnya itu tidak baik, ya, tidak baik. Kenapa? Dikatakan biarkanlah mereka berkarya, biarkanlah mereka berkarya atas apa yang mereka lakukan. Jadi kita di sini tidak usah melakukan kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana layaknya kita dalam profesi apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Dan di sini sedangkan orang yang ada di kalangan bawah, ini yaitu mereka yang sering cenderung rendah hati. Bukan berarti mereka ada rasa iri hati, ya, bukan berarti mereka ada iri hati. Di sini saya tekankan bahwa rasa iri hati itu tidak hanya berlaku pada 1-2 orang saja, ya. Tetapi semua kita manusia. Jadi kita tahu bahwa di dalam hati kita pasti ada kasih. Seperti yang dikatakan tadi di ayat yang ke-17, bahwa dikatakan tetapi hikmat yang datang dari atas itu adalah, pertama itu adalah murni, ya, murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan penuh buah yang baik, buah yang dalam kebaikan, ya. Jadi kita akan melihat bahwa dalam situasi ini mungkin kita banyak melakukan dalam setiap usaha kita, mungkin banyak dalam melakukan problema dalam diri kita, ya. Bagaimana Bapak Ibu kita mengatasi dalam iri hati ini? Kita dalam hati kita itu pasti ada kasih, kemurahan, kesabaran, ya, ya. Dan terlebih rasa yang terlebih di sini kita melihat bahwa kelemah lembutan, dan dalam rasa iri hati depannya ada satu, yaitu hati. Jadi setiap kita pasti ada hati. Jadi Bapak Ibu, biarpun dalam berbagai macam apapun kita bisa melakukannya dengan baik. Jadi Bapak Ibu, sekian dari firman Tuhan kita. Mungkin sekian dari firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, kita selalu sebagai hamba Tuhan, kita jangan menaruh iri hati, ya. Kita selaku hamba Tuhan, kita tidak boleh menaruh iri hati sesama kita. Jadi biarkan mereka melakukan berkarya apa yang mereka melakukan. Jadi saya minta di sini adalah jadilah diri Anda sendiri, jangan jadi diri orang lain. Termasuk tadi dalam yang dikatakan tentang apa yang tadi dikatakan dalam ayat sebelumnya, ya, tentang kesombongan, ya, tentang iri hati. Baik Bapak Ibu, di sini kita mintalah dan milikilah hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmatnya yang bersifat murni, pendamai tadi, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Karena hikmat ini pula lah yang akan menuntun kita untuk memiliki cara hidup yang baik, ya, dan dapat menyatakan perbuatan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, ya. Dengan demikian
kita dimampukan menjadi menjadi seorang juru damai, ya, seorang juru damai, pembawa kebenaran di dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, ya, di kampus, dimanapun tempat kita berada, ya, kita dibawakan oleh sebagai juru pendamai. Jadi kita harus menjadi juru pendamai di sini, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, demikian firman Tuhan kita yang mengingatkan kita. Semoga firman Tuhan ini bisa membekali kita dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu pesan saya bahwa kita tidak boleh ada rasa iri hati, ya, dengki, ya, dan kita tidak boleh ada egois, ya, dan kita juga tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita harus mementingkan kepentingan orang lain, ya, jangan mementingkan diri kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberkati kita. Shalom, amin.